Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syahrul Mustafa. Kali ini kita akan membahas soal pertanyaan dari salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Pertanyaannya sederhana. Jadi, mengapa peradilan di Indonesia itu bertingkat-tingkat? Ada pengadilan negeri atau peradilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, ada pengadilan tinggi, dan ada Mahkamah Agung dan seterusnya. Jadi ada tingkat pertama, ada banding atau ada kasasi, ada peninjauan kembali. Jadi mengapa itu sampai terjadi? Kok bisa ya pengadilan bertingkat-tingkat? Kira-kira demikian pertanyaan salah seorang mahasiswa kepada saya. Untuk menjawab itu mungkin kita perlu melihat salah satu pendapat dari profesor hukum yang cukup terkenal, yakni Profesor Sudikno Mertokusumo. Dalam tulisannya mengenai sistem peradilan di Indonesia, beliau menjelaskan mengapa ya terdapat tingkatan dalam sistem peradilan di Indonesia. Menurutnya, sebagaimana yang akan saya kutip, hakim sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kehilapan, sehingga putusan yang dijatuhkannya belum tentu cermat, tepat, dan adil. Maka untuk mengantisipasi hal itu dan untuk memenuhi rasa keadilan, maka peradilan dibagi menjadi dua tingkat, yaitu peradilan tingkat pertama atau peradilan dengan original jurisdiction, yaitu peradilan dalam tingkat awal atau permulaan, dan peradilan tingkat banding atau peradilan dengan appellate jurisdiction, yaitu peradilan dalam tingkat pemeriksaan ulang. Oleh karena itu, pada asasnya putusan yang telah dijatuhkan pada peradilan tingkat pertama yang belum tentu cermat, benar, serta adil dimungkinkan untuk dimintakan keadilan kepada pengadilan yang lebih tinggi dalam tingkat banding. Landasan awal ya adanya tingkatan pada sistem peradilan di Indonesia ditetapkan dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 UUD 1945 dinyatakan bahwa satu, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, ayat ketiga, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang melalui pasal 24 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkatan antara Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang kemudian akan diatur dalam undang-undang. Undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman kemudian dibentuk, dan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mana dalam konsideran menimbang poin B dinyatakan tujuan Undang-Undang Nomor 48 2009 ini adalah dimaksudkan untuk melakukan penataan sistem peradilan yang terpadu agar mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih dan berwibawa. Mengenai tingkatan sistem peradilan di Indonesia sendiri,
diatur secara terperinci dalam pasal 20 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang 48, sesuai pasal 24 Undang-Undang 1945 junto pasal 18 dan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 2009. Terdapat 4 lingkungan peradilan di Indonesia: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Keempat lingkungan peradilan ini memiliki kompetensi yang berbeda-beda memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pasal 25 ayat 2 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan mengenai kewenangan dari tiap lingkungan peradilan yang kemudian diatur lebih lanjut melalui ketentuan perundang-undangan yang lebih khusus. Misalnya, untuk lingkungan peradilan umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 mengenai jenjang dan proses dalam sistem peradilan di Indonesia. Pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Selanjutnya diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 2009, putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, lebih lanjut dalam pasal 24 Undang-Undang 48 2009, ya, pasal 24 ayat 1 mengatakan, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Ayat 2 dikatakan, terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Saya ulangi, ya, terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. PK atas PK itu tidak ada. Jadi dari penjelasan yang saya sampaikan di atas dapat kita simpulkan bahwa jenjang peradilan, ya, diperlukan untuk mengantisipasi ketidakcermatan yang mungkin dilakukan oleh hakim pada tingkatan sebelumnya dan belum memenuhi rasa keadilan. Jadi jenjang pengadilan di Indonesia adalah pengadilan dalam tingkat pertama, pengadilan dalam tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Dan badan peradilan lain yang terdapat dalam sistem peradilan di Indonesia juga adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, demikian penjelasan singkat tentang mengapa lembaga peradilan di Indonesia bertingkat-tingkat. Jadi intinya nih, manusia, hakim ini adalah manusia yang belum tentu sempurna. Ada kalanya hakim juga memiliki unsur kehilapan sebagai manusia. Ada kalanya mungkin dia salah menerapkan undang-undangnya. Ada kalanya mungkin dia salah dalam memeriksa perkara atau menganalisa tentang posita dari perkara tersebut, atau gagal memahami apa yang menjadi petitum atau tuntutan dan sebagainya. Jadi semua proses yang dilakukan secara bertingkat tersebut sesungguhnya adalah memastikan bahwa putusan nantinya yang dihasilkan dari lembaga peradilan adalah putusan yang betul-betul mencerminkan rasa keadilan, mencerminkan kebenaran yang objektif,
sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon saran dan masukannya bisa disampaikan lewat komen, dan silakan bagi yang berkenan untuk like silakan di like, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan isu-isu hukum, penjelasan hukum berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.